Halo, selamat datang kembali di King Podcast. Tentunya bersama saya Sigit. Berhubung Aldi belum bisa mengisi suara di King Podcast, jadi saya ambil alih dulu. Semoga tidak bosan ya mendengarkan King Podcast. Jadi kemarin ada yang tanya, kok pembahasannya seputar percintaan terus kak? Iya, jadi untuk segmen pertama kita bahasnya seputaran relationship dulu. Segmen kedua kita ganti lagi dengan tema-tema yang menarik. Dan seterusnya bakalan begitu. Jadi ya jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan King Podcast. Oke, hari ini malam minggu ya. Malam minggu identik dengan malamnya pasangan untuk pergi ngedate. Bener gak? Untuk yang jomblo ya boleh juga bermalam minggu, karena malam minggu tidak harus jalan dengan pasangan. Bisa nongki senang-senang dengan teman atau juga sahabat kalian. Jadi di episode kemarin kita telah membahas tentang namanya patah hati. Dan kali ini kita membahas tentang fase-fase dalam proses menerima. Jadi fase-fase dalam proses menerima ada 5 yang harus dilewati untuk bisa benar-benar move on dan tidak merasakan patah hati lagi. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan episode-episode kemarin, move on dan patah hati. Jadi ketika baru putus cinta atau patah hati, orang-orang di sekitar kita banyak yang menyuruhmu untuk segera move on. Well, ngomong saja gampang sih, tapi untuk bisa benar-benar move on pastinya butuh waktu dan proses. Mengikhlaskan dan melupakan bukan hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Setidaknya ada 5 fase yang harus dilewati. Sulit memang, tapi ya untuk bisa mengembalikan keadaan seperti semula harus ada banyak hal yang dilakukan. Jadi untuk fase pertama adalah penyangkalan atau yang biasa disebut dengan denial. Di fase ini kamu masih belum bisa menerima kenyataan. Kamu merasa duniamu runtuh karena dia tak lagi bersamamu. Kamu merasa seakan-akan baik-baik saja meski tak dapat dipungkiri, hatimu remuk redam dibuatnya. Meski sudah tahu kalau keadaan tak lagi sama, kamu masih memaksa untuk membalik keadaan, meski semuanya sia-sia. Itu adalah fase pertama. Jadi fase kedua adalah kemarahan atau anger. Kamu mulai marah, menyalahkan banyak hal. Semua kenangan dan hal-hal buruk kembali masuk dalam ingatan. Kamu marah kepadanya. Kamu marah dengan dirimu sendiri. Semuanya disalahkan. Rasanya tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi, tapi yang bisa kamu lakukan cuma marah-marah dan jelas. Itu fase kedua yang harus dilewati. Di fase ketiga ada tawar-menawar atau bargaining. Kamu berusaha untuk bernegosiasi, mencoba untuk tawar-menawar dengan keadaan dan kenyataan yang ada. Seperti mencoba untuk balikan dengan dirinya lagi. Mencoba untuk berusaha memperbaiki keadaan. Bahkan mungkin kamu akan melibatkan teman-teman atau keluargamu untuk berusaha mengembalikan keadaan. Kamu merasa seakan-akan ya masih ada jalan keluar yang bisa ditempuh. Fase keempat, depresi atau depression. Di fase ini kamu merasa sudah tidak punya kuasa lagi untuk membalikan keadaan. Rasanya semua jalan yang ada buntu dan tak bisa ditempuh. Kamu merasa depresi, merasa kesepian, kehilangan nafsu makan, susah tidur, pola makan jadi tidak karuan, dan sebagainya lah. Jadi di fase ini sebaiknya kamu juga mencari cara untuk membuat dirimu merasa lebih nyaman, seperti berlibur, menikmati waktu, melakukan hobi yang kamu suka tentunya, atau sekedar mencari udara segar ke tempat-tempat yang baru. Itu fase keempat. Dan fase terakhir itu adalah fase penerimaan.
sesuai judul proses menerima. Akhirnya setelah jatuh bangun ndak karuan, kamu sudah masuk ke fase terakhir, fase penerimaan, di mana kamu mulai kembali stabil. Kamu pernah jatuh dan terpuruk, tapi semua itu sudah berhasil kamu lewati. Kini kamu sudah merasa lebih kuat. Semua yang berlalu sudah bisa kamu terima dengan ikhlas. Saatnya untuk kembali melangkah dan mengizinkan dirimu jatuh cinta lagi dan membuka hati kepada orang lain. Itu fase terakhir. Dan fase terakhir menutup podcast episode kali ini tentang proses menerima. Jadi ketika kamu berhasil melewati fase-fase tersebut, maka kamu sudah benar-benar bisa untuk move on. Ya, menurut saya begitu sih. Tapi saya rasa itu tergantung dari masing-masing kepribadian orang. Ya, berbeda-beda ya cara untuk dia bisa move on lebih cepat atau agak lama. Tapi kalau kalian bisa melewati beberapa tahap ini, beberapa fase ini, pasti bakalan bisa untuk cepat move on dari sang kenangan. Jadi saatnya untuk menjalani hidup dan mendapatkan cinta yang lebih baru ya, ladies and boys. Oke, jadi untuk podcast kali ini di episode ke-6 sekian dulu. Kita membahas tentang proses menerima. Jika kalian ingin mengetahui info-info lebih lanjut dari King Podcast, kalian bisa mendengarkan King Podcast, mendengarkan infonya atau melihat infonya di akun sosmed King Podcast, ada di Instagram yaitu king_podcast. Dan kalian juga bisa mendengarkan YouTube King Podcast. Jangan lupa di subscribe juga. Dan kalian bisa mendengarkan di Spotify juga ya, dan juga Anchor. Oke, sekian dulu podcast kali ini bersama saya Sigit. Sampai jumpa di lain waktu dan see you, bye.